dan dialah sang pembawa hidayah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang termulia, merupakan makhluk yang paling indah, merupakan makhluk yang paling sempurna. Al-insanul kamil. Tidak ada makhluk yang sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang begitu? Bukan orang yang lahir 100 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun, apalagi 20, apalagi 50 tahun yang lalu. Yang bilang begitu orang yang duduk menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, menyaksikan Nabi, memandang Nabi. Mereka yang mengatakan kana wajhuhu kal qamar. Itu rupawannya Nabi, indahnya Nabi, sempurnanya Nabi ibarat rembulan. Sebagian yang lain mengatakan la bal adwa minal qamar. Enggak, Rasulullah enggak kayak rembulan. Beliau lebih indah daripada rembulan. Kemudian sebagian yang lain mengatakan habibun yagharul badru min husni tamami. Jangankan seperti rembulan, bahkan beliau adalah seorang kekasih yang rembulan pun menjadi cemburu ketika melihat keindahan beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Kemudian mari kita masuk dalam pembahasan kitab Sirah Nurul Yakin. Kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang Baiat Aqabah yang pertama. Jadi tahun ke-11 tahun ke-10 datang Rasulullah menawarkan Islam kepada 4 orang Khazraj. Tahun ke-11 datang lagi sekian orang, kemudian berbaiat. Nah, itu disebut dengan Baiat Aqabah yang pertama. Kemudian pada tahun yang selanjutnya, pada musim haji, datang lagi sekitar 73 orang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dinamakan sebagai Baiat Aqabah yang kedua. Falamma kana waqtul hajj fil amil ladzi yalil bai'ah al-awwal qadima Makkah katsiruna minhum yuriduna al-hajj wa bainahum katsir min musyrikihim. Setelah 1 tahun dari Baiat Aqabah yang pertama, kemudian Rasulullah kemarin sudah saya sampaikan kirim Mus'ab bin Umair. Jadi bersama rombongan yang baiat pertama itu, Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan perkara Islam di kota Madinah, sampai perkara paling viral yang menjadi pembicaraan orang-orang Madinah saat itu adalah Islam. Tidak ada perkara yang paling viral dibicarakan saat itu di kota Madinah kecuali mereka bicara soal agama Islam berkat dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Pada tahun itu Rasulullah masih di Mekah. Tahun yang selanjutnya, 1 tahun Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah, datang banyak daripada orang-orang Madinah untuk melaksanakan haji. Sebagian juga daripada orang musyrik, sebagian lagi dari orang yang sudah mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang yang sudah mendengar Nabi atau masuk Islam pelantara Mus'ab bin Umair, sebagian daripada mereka itu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir Quraisy, mereka sudah dengar kabar bahwasanya ini banyak orang pengen ketemu Nabi. Jadi mereka perhatikan gerak-gerik Nabi SAW, jangan sampai terjadi pertemuan tersebut. Mereka khawatir kalau orang yang membantu Nabi, yang beriman dengan Nabi sudah banyak, akhirnya nanti Nabi punya kekuatan buat menyerang orang-orang Mekah. Nah, jadi mereka perhatikan, dicegah. Kalau Nabi hendak bertemu siapapun, dicegah oleh orang-orang Mekah tersebut. Ala kulli hal, akhirnya diadakan perjanjian untuk bertemu di satu tempat pada malam hari. Nah, jadi ketika sudah mulai selesai waktu malam, masuk maghrib, masuk waktu isya, kira-kira mereka mulai tidur masing-masing. Masuk ke dalam rumah seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Mulai tidur, kemudian sepertiga malam, setelah lewat sepertiga malam, kira-kira pertengahan malam, mereka mulai bangun dan mereka mulai menuju tempat yang dijanjikan, tapi tidak berbondong-bondong, nanti menarik perhatian. Berangkat dari mereka 2 orang, 3 orang, 1 orang, berangkat sendiri-sendiri menuju tempat yang sama untuk mengadakan pertemuan dengan Nabi SAW. Dan pada malam itu terkumpul sekitar 73 orang daripada orang-orang Madinah yang ingin berbaiat dan bertemu dengan Nabi SAW. Dari 73 itu, isnani wasitun minal Khazraj, yang 62 dari suku Khazraj, wa ahada asyar minal Aus, dan yang 11 dari suku Aus. Sudah saya katakan tadi kemarin, ada 2 suku yang mereka suku Arab daripada orang-orang Madinah, yang satu Aus, yang satu Khazraj. 2 suku ini selalu berperang sampai datang Islam, didamaikan oleh Islam. Yang 62 dari suku Khazraj, yang 11 dari suku Aus. Wa minhum imra'atan wa huma Nasibah binti Ka'ab bin Bani Najjar wa Asma binti Amr min Bani Salamah. Di antara 73 itu ada 2 orang wanita, 2 orang perempuan,
yang satu bernama Nasibah, yang kedua bernama Asma. Wa wafaqahumur rasul hunak. Kemudian mereka menunggu Nabi dan Rasulullah datang ke tempat tersebut. Walaysa ma'ahu illa ammuhu Abbas bin Abdul Muttalib. Dan saat itu Rasulullah tidak ditemani siapapun daripada para sahabatnya kecuali hanya satu orang yang itu adalah pamannya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya, saat itu Sayyidina Abbas masih belum memeluk Islam. Nah, jadi Sayyidina Abbas menemani Rasul atas nama kekerabatan karena beliau cinta kepada ponakannya ini. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi, tapi umurnya cuma terpaut 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Menarik, suatu saat Sayyidina Abbas setelah beriman, beliau pernah ditanya oleh satu orang, "Wahai Abbas, aina akbar, anta au Rasulillah?" Wahai Abbas, mana yang lebih besar, engkau apa Rasulullah? Ini Sayyidina Abbas lahirnya 2 tahun lebih dulu sebelum Rasul. Kita lihat apa jawaban Sayyidina Abbas ketika berbicara tentang Rasul SAW. Kata Sayyidina Abbas, "Huwa akbar minni wa ana wulidtu qablahu." Kalau tanya mana yang lebih besar, Rasulullah lebih besar daripada saya, cuma saya lahir 2 tahun sebelum Rasul SAW. Lihat, dia mau berbicara tentang Nabi Muhammad, dia bicara dengan penuh perhatian, dia bicara dengan penuh akhlak. Bahkan untuk mengatakan kalau logikanya, faktanya, datanya, ditanya siapa yang lebih besar, oh saya lebih besar 2 tahun saya lahir sebelum Nabi, saya lebih tua. Tapi Sayyidina Abbas bicara dengan penuh perhatian. Beliau tidak mau seakan-akan dirinya lebih besar, lebih agung dari Nabi SAW. Beliau katakan, "Huwa akbar minni." Nabi Muhammad lebih besar dari saya. Wa ana wulidtu qablahu. Tapi saya lahir 2 tahun sebelum Nabi SAW. Begitulah para sahabatnya Nabi Muhammad SAW ketika mereka membicarakan tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Sayyidina Abbas menemani Rasul SAW untuk bertemu 73 orang ini. Padahal beliau masih dalam agama jahiliyah, belum memeluk agama Islam. Apa yang ingin beliau lakukan? Yang pertama, beliau ingin pastikan bahwasanya keponakannya ini dalam keadaan tidak didolimi oleh orang-orang tersebut. Jadi beliau membela hak-haknya Nabi. Yang kedua, beliau ingin sampaikan kepada orang tersebut siapa sih sebenarnya keponakan ini, Nabi Muhammad SAW, kepribadiannya, akhlaknya, dan lain-lain. Nah, hadirlah Rasulullah di tempat pertemuan itu bertemu dengan 73 orang yang berasal dari Madinah. Falamma ijtama'u arrafahumul Abbas bi anna ibna akhihi lam yazal fi man'atin min qaumihi haitsu lam yumakkinu minhu ahadan mimman adhhara Allahul adawah wal baghdha wa tahammalu min dzalika 'azama syiddah. Kemudian Abbas menyampaikan kepada 73 orang ini bahwasanya Rasulullah SAW ini punya orang-orang yang beriman. Dia punya orang-orang yang membela dia, dia punya orang-orang yang mendukung dia. Walaupun Rasul mendapatkan cobaan dan ujian yang berat daripada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah perbincangan antara Rasulullah dan 73 ini. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada orang-orang 73 orang ini, "Khudh li nafsika." Mereka mengatakan kepada Rasul SAW, "Khudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta." Nah, setelah mereka dengarkan ayat Al-Quran, terjadi perbincangan. Mereka katakan, "Kami ingin membaiatmu." Kemudian sebutkan syarat-syarat jika kami ingin membaiatmu, syarat kepada Tuhanmu dan syarat kepada dirimu, apa yang harus kami lakukan. Maka Rasul SAW mengatakan kepada orang-orang tersebut, "Faqala ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wahda wa la tusyriku bihi syai'an." Adapun syarat kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin beriman, maka kalian mengesahkan Allah dan jangan mensyirikannya, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu syarat untuk Allah. Esahkan dia, jangan disyirikan kepada yang lain. Walinafsi, adapun syarat yang harus kalian penuhi untuk saya, kata Nabi SAW, antamna'uni mimma tamna'una bihi nisa'akum wa abna'akum mata qadimtu alaikum. Kalian harus menjaga diri saya sebagaimana kalian menjaga istri dan anak perempuan kalian, sebagaimana kalian menjaga kehormatan mereka, kalian juga harus jaga diri saya. Artinya, kalau orang-orang Quraisy ingin membunuh saya, kalian harus bela saya sebagaimana kalian bela keluarga kalian. Nah, ini syarat untuk
dirinya Nabi SAW. Kemudian faqala lahum Al-Haytham bin Tahiman, seorang di antara 73 tadi yang bernama Al-Haytham, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna bainana wa bainar rijal uhudan, sesungguhnya kami ini orang-orang Arab yang ada di Madinah memiliki perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Wa anna qata'uha fahal asyita innahnu fa'alna dzalika thumma adharakallahu an tarja ila qaumik tada'ana. Kemudian mereka mengatakan, kami ini punya perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kalau kami baiat engkau, otomatis kami potong perjanjian kami. Kami tidak lagi berkerabat dan berjanji dengan orang-orang Yahudi. Kami khawatir kalau suatu saat orang-orang kafir Quraisy sudah dikalahkan oleh engkau, kemudian engkau kembali ke kota Madinah, apakah kau akan tinggalkan kami sendiri? Engkau kembali ke Mekah, apakah kau tinggalkan kami sendiri untuk menghadapi ini orang-orang Yahudi? Jadi mereka khawatir Rasulullah hanya mengambil kesempatan terus ditinggal. Nah, kemudian apa jawaban Nabi SAW? Fatabassama alaihi salam. Rasulullah tersenyum mendengar perkataan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, waqala balidam wadam wal hadamil hadam. Intinya beliau SAW mengatakan, saya tidak akan tinggalkan kalian, darah kalian itu darah saya. Kalau kalian berperang, saya berperang. Kalau kalian tidak berperang, saya pun tidak berperang. Jadi Rasulullah SAW berjanji untuk tidak meninggalkan orang-orang Ansor tersebut. Dan lihatlah, ternyata Rasulullah SAW meninggal dunia, dan beliau meninggal tidak di negeri tanah kelahirannya, tapi beliau meninggal bersama orang-orang Ansor yang beliau janji untuk tidak meninggalkan mereka. Wahinadak ibtada'atil mubaya'ah. Ketika itu mulailah 73 orang ini satu persatu membaiat Nabi SAW. Nah, setelah dibaiat Rasulullah SAW, beliau katakan, saya ingin ada beberapa orang dari kalian yang menjadi pemimpin. Jadi ini kan ada 73. Jadi dikeluarkan sekitar 12 orang yang menjadi istilahnya kepala kelompok, yang bertanggung jawab atas 73 orang tadi. Jadi di antara 73 diambil 12 orang, masing-masing berkelompok atas beberapa orang yang ada di bawahnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW beliau katakan, antum kufala ala qaumikum, kalian wahai kepala kelompok adalah yang bertanggung jawab atas orang-orang yang ada bersama kalian, kakafalatil hawariyin li Isa, sebagaimana para sahabatnya Nabi Isa itu yang bernama al-hawariyin, mereka mati-matian membela Nabi Isa, dan saya juga menjadi seorang penanggung jawab atas kelompok saya. Kemudian selesai baiat pada malam tersebut, 73 orang membaiat Nabi, mereka kembali ke kemah-kemahnya. Setelah mereka kembali ke kemahnya, pada pagi hari orang-orang Quraisy mulai mendengar desas-desus bahwasanya semalam terjadi pembaiatan sekian puluh orang kepada Nabi SAW. Akhirnya orang-orang Quraisy ini mulai mengepung perkemahan daripada orang-orang Madinah. Setelah dikepung, ternyata tidak ada yang mengaku daripada orang Madinah. Jadi orang Quraisy bertanya, semalam siapa yang membaiat Nabi? Mereka tidak mengaku. Kebetulan ada orang-orang kafir yang pada malam itu tidak ikut pertemuan, mereka tertidur sampai pagi. Mereka nggak tahu bahwa beberapa orang sahabatnya keluar membaiat Nabi. Akhirnya orang-orang kafir ini bangun, mereka katakan, kalau terjadi sesuatu, maka naqaumi liyaftatu alayya bi syai'in min dalik. Gak mungkin ini orang-orang memutuskan melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Saya tahu, saya paling tahu tentang mereka, dan saya tahu mereka tidak melakukan apa-apa semalam. Dia tidak bohong, memang dia nggak tahu karena memang dia tidur. Tapi ini orang-orang yang membaiat Nabi, mereka berdiam saja. Fanadharu ba'dhum ba'dha, kemudian selesai itu mereka saling lihat satu sama lain. Diriwayatkan seperti itu karena mereka keluar untuk membaiat Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Kemudian setelah kejadian tersebut, walamma raja'al ansar ilal Madinah, sepulangnya orang-orang Ansar ke kota Madinah, dhahara bainahumul Islam akthar min maratil ula, Islam menjadi trending topik yang lebih viral daripada sebelumnya. Sebelumnya Islam sudah viral, ini lebih viral lagi ketika 73 orang ini kembali ke kota Madinah. Wa amma Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabah fasdadu alaihimul adal musyrikin lamma sami'u annahu khalafa qauman alaihim fa amarahum alaihi salam jami'al muslimin bil hijrah ilal Madinah.
Adapun Rasulullah di kota Madinah ini, di kota Mekah, di Madinah Islam sedang naik-naiknya, sedangkan di kota Mekah orang-orang kafir Quraisy ternyata mendapatkan kabar yang konkret bahwasanya pada malam hari itu betul Rasulullah dibaiat, tapi orang-orang yang membaiat sudah nggak ada, udah pada pergi. Nah, akhirnya mereka lebih mengganggu Nabi dan lebih mendolimi Nabi SAW. Akhirnya karena semakin keras gangguan daripada orang-orang kafir, maka Rasulullah mulai mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Jadi hijrah dimulai pada saat itu, tapi Rasulullah belum hijrah. Para sahabat dulu yang berhijrah. Kemudian fasoru yatasallaluna khifata Quraisyin antamnahum. Maka para sahabat mereka berdiam-diam mulai berhijrah satu persatu ke kota Madinah. Diam-diam, masing-masing hijrahnya malam-malam jam 12, lewat jalan tikus, lewat jalan yang sepi. Kenapa? Kalau ketahuan orang-orang Quraisy, mereka akan diseret kembali ke kota Mekah dan mereka akan dizalimi lagi. Jadi diam-diam hijrah, kecuali satu orang yang hijrah tidak dengan diam-diam. Siapa dia? Sayyidina Umar bin Khattab. Ini jagoan. Sayyidina Umar jagoannya orang-orang Quraisy. Sayyidina Umar sebelum hijrah, orang pada diam-diam, tadinya yang lain hijrahnya jam 12 malam, jam 1 malam diam-diam. Sayyidina Umar sebelum hijrah dia bikin pengumuman di pasar. Dia datang ke pasar, dia bilang, "Ma'asyiral Quraisy, saya mau hijrah. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, silakan cegat saya nanti di depan jalan." Begitu kata Sayyidina Umar. Berhijrah dia siang bolong, terang-terangan, dan gak ada orang Quraisy yang berani melarang Sayyidina Umar bin Khattab. Berangkat Sayyidina Umar tanpa ada halangan. Kemudian di antara yang pertama kali berhijrah adalah Abu Salamah Al-Makhzumi beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kemudian watataba'al muhajirun, sedikit demi sedikit para sahabat mulai berhijrah ke kota Madinah. Firaran bidinihim, karena mereka ingin menjaga akidah dan agamanya. Padahal dengan hijrah itu mereka harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta. Boleh jadi ada yang punya kontrakan 12 pintu di Mekah, tapi harus ditinggal. Mau gimana? Kontrakan nggak bisa dibawa. Nah, akhirnya harus pindah, harus hijrah. Yang punya harta ditinggal hartanya. Tanah air ditinggal. Kerabat, saudara, sanak famili mereka tinggalkan karena ingin menjaga keamanan akidah dan agamanya. Kemudian lam yabqa bi Makkah minhum illa Abu Bakar. Kemudian tidak tinggal di kota Mekah orang yang beriman kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Zaid bin Harithah, juga keluarganya Sayyidina Abu Bakar, wa qalilun minal mustad'afin, dan beberapa orang sahabat lagi yang mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berhijrah. Alladzina lam tamakkanuhum haluhum minal hijrah. Wa qad arada Abu Bakar al-hijrah. Sayyidina Abu Bakar ingin berhijrah, tapi Rasul SAW mengatakan, ala rislik, sebentar, tenang, jangan buru-buru hai Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan jangan buru-buru, beliau sadar, beliau paham, boleh jadi Rasulullah ini mengharapkan nanti saya berhijrah bersama Nabi, dan itu sesuatu yang paling dinanti oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau nggak hijrah dulu karena berharap Rasulullah minta ditemani. Rasulullah bilang jangan buru-buru, beliau berharap Rasulullah minta ditemani. Akhirnya ketika Rasulullah bilang jangan buru-buru, langsung pulang Sayyidina Abu Bakar, langsung menyiapkan 2 ekor kuda. 2 ekor kuda itu diberikan makanan-makanan sehat, ya, diberikan 4 sehat 5 sempurna, biar kuat buat dipakai hijrah nanti bersama Rasul SAW. Insya Allah perjalanan hijrah Nabi akan kita bahas pada